Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Arifah Fibri Andriani. Masih dalam pembahasan bonds payable. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas penerbitan bond pada nilai nominal atau nilai parnya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai penerbitan bond at discount, yaitu ketika present value kurang dari atau lebih kecil daripada nilai nominal. Kapan terjadi? Ketika kontrak rate lebih kecil daripada effective rate. Selanjutnya, penerbitan bond at discount. Contoh, tanggal 1 Januari 2019, PT Meka menerbitkan bond dengan nilai nominal 100.000, kupon rate-nya 8%, jangka waktu 5 tahun, bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, atau kita sebut semi-annually, karena bunga dibayar per setengah tahunan. Dan diketahui pada tanggal penerbitan, tingkat effective rate-nya adalah 10%. Bisa kita lihat di sini, kupon rate-nya 8%, effective rate-nya adalah 10%. Artinya, kupon rate lebih rendah daripada effective rate, sehingga kalau kita mencari present value-nya akan menghasilkan nilai present value yang lebih kecil dibandingkan nilai par value-nya atau nilai nominalnya. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai at discount. Nah, bukti perhitungannya adalah sebagai berikut. Ya, present value of principal adalah 100.000 dikalikan 0,61391. Itu kita ngambil data dari tabel bunga present value atas single sum yang N-nya di mana N-nya 10, dari mana 10? 10 adalah 5 tahun dikalikan 2 karena pembayaran bunganya setiap tahunnya adalah 2 kali. Jadi total pembayaran bunganya N-nya adalah 10 kali pembayaran bunga. I itu adalah tingkat bunga pasar. Tingkat bunga pasar 10% itu untuk 1 tahun. Kalau untuk per tiap tanggal bunga atau tiap pembayaran bunga berarti separuhnya karena dibayar semi annually, makanya 5%. Ini akan menghasilkan nilai present value dari 100.000 di mana N-nya 10, I-nya 5%, itu adalah setara dengan 61.391. Ya. Kemudian present value atas interest. Interestnya adalah 4% kali 100.000, ketemunya adalah 4.000. 4% dari mana? Dari kupon rate yang dibagi 2. Karena 8% itu untuk 1 tahun, maka setiap setengah tahun kita hanya bayar 4%. Dikalikan tabel present value annuity yang dimana N-nya adalah 10, I-nya adalah 5%. Akan menghasilkan nilai 30.887. Sehingga total present value bond-nya adalah sebesar 92.278. Ini membuktikan bahwa present value lebih rendah daripada nilai nominalnya. Berikut jurnal yang akan kita buat tanggal 1 Januari 2019. Kita akan mencatat K sebesar 92.278 dan mengakui hutang yaitu bonds payable sebesar 92.278 atau sebesar nilai present value-nya. Kemudian jurnal pembayaran bunga pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Adalah sebagai berikut. Buat yang namanya worksheet bantuan yaitu tabel bunga, ya, tabel amortisasi, ya. Di sini kita lihat, kita masukkan dulu angka tanggal 1 Januari 2019. Angka carrying amount atau nilai buku dari bondnya adalah 92.278, yaitu sebesar yang kita terima tadi. Kemudian untuk tanggal 1 Juli 2019 kita akan bayar bunga tahunan, yaitu setengah tahunan maksudnya, yaitu sebesar 4.000. Kemudian kita akan mengakui interest expense. Interest expense dari mana? Dari 5% gitu ya, effective rate tadi dikalikan carrying amount, ya, yaitu carrying amount-nya tadi 9278 sehingga menghasilkan nilai 4614. Interest expense yang kita akui berbeda dengan cash paid atau bunga yang kita bayarkan. Sehingga perbedaan inilah yang akan kita sebut sebagai amortisasi.
Nah, amortisasi atas diskon akan menambah nilai buku di akhir periode. Ya, sehingga di sini carrying amount-nya yang tadinya adalah 92278 ditambah 614 sehingga carrying amount di akhir di tanggal 1 Juli 2019 adalah 92892. Maka ini akan kita jadikan dasar untuk membuat jurnal pembayaran bunga. Yaitu jika kita bayar bunga, maka kita akan mengakui ya interest expense sebesar 4614, kemudian kasnya 4000, selisihnya kita akan akui menambah nilai bonds payable. Kenapa menambah nilai bonds payable? Karena harusnya kita mengakui expense-nya 4614, tapi kita hanya bayar 4000, sehingga sisanya akan menambah hutang kita. Maka bonds payable kita bertambah. Oke. Ya. Nah, bagaimana di akhir periode? Ya, karena kebetulan laporan keuangannya per 31 Desember, padahal kita terakhir bayar bunga adalah 1 Juli 2019. Nah, maka perlu jurnal penyesuaian di 31 Desember 2019. Jurnal penyesuaiannya kita lihat, kita teruskan tabel amortisasinya. Tadi kita sudah sampai ke tanggal 1 Juli 2019. Di sana kita punya carrying amount-nya tadi adalah 92892. Ya, ini yang akan dijadikan dasar untuk menghitung interest expense tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini adalah 31 Desember 2019. Ya. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 kita akan catat ada interest expense yang akan kita akui, yaitu sebesar 4645. Kemudian interest payable-nya adalah 4000 karena yang akan kita bayarkan hanya 4000 tapi belum kita bayar sehingga masih berupa interest payable. Selisihnya tetap kita akan akui sebagai amortisasi, ya, akan menambah nilai bonds payable. Ketika nanti di tanggal pembayaran bunga per 1 Januari 2020, ya berarti tinggal membalik interest payable-nya dibayarkan dengan kas. Nah, selanjutnya, jadi apa saja pencatatan yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika bond diterbitkan pada tanggal diskon. Yang pertama adalah saat terbit, yaitu kita akan mencatat cash pada bonds payable sebesar nilai present value-nya. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal pembayaran bunga pertama, dalam hal ini adalah tanggal 1 Juli 2019, interest expense ya sebesar 4.614, kemudian cash-nya 4.000, sehingga selisihnya adalah kita akan tambahkan menjadi nilai bonds payable yaitu 614. Kemudian jurnal penyesuaian akhir periode ya, interest expense, cash, interest expense, interest payable dan bonds payable. Karena kebetulan tanggal pembayaran tidak sama dengan akhir periode. Nah, baru pada saat dibayar maka interest payable-nya kita debit dan kreditnya adalah cash. Di sini bisa kita lihat tabel amortisasi yang kita buat secara lengkap. Ya, di sini kalau kita buat secara lengkap sampai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 1 Januari 2024, di sini terlihat bahwa carrying amount bond-nya akan mencapai nilai 100.000, yaitu sama dengan nilai face value-nya. Maka seringkali disebut face value bond itu sama dengan maturity value. Nah, inilah yang harus nanti dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum.